La 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 la. La 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 la. La 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 la. Jam 7. Waktunya aku kerja sebagai seorang pemimpin perusahaan sebuah tabloid. Aku harus tepat waktu. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 24 Agustus 2012. Hari Jumat. Jumat apa Kamis ya? Jumat. Aku mau cerita betapa indahnya Pulau Madura. Tadi malam aku baru pulang dari Pulau Madura lewat Suramadu jam 7 malam. Rasanya lega. Oke, aku mau cerita tentang pengalamanku di Madura. Seperti kisah 1001 malam yang mengisahkan tentang seorang istri raja. Istri pertama, kedua, ketiga selalu disembelih pada saat malam pertama. Kemudian istri yang terakhir bisa bercerita sampai malam ke 1001. Nah, aku bisa seperti istrinya yang terakhir. Seperti juga kisah Pretty Woman. Pretty Woman adalah seorang WTS. Udah pernah lihat kan? Dan tokoh laki-lakinya diperankan oleh Richard Gere. Dan waktu itu Richard Gere sama sekali nggak tertarik sama Julia Roberts. Waktu itu Julia Roberts hanya menolong Richard Gere untuk menyopir, ya, menjadi sopir sampai ke hotel saja. Tapi kemudian lama-lama diajak ke hotel bermalam sampai akhirnya menjadi permaisuri di akhir ceritanya. Aku seperti Julia Roberts itu. Oh ya, aku pakai baju waktu aku reuni di SMA Sejahtera. Nah, 1 tahun yang lalu aku bertemu dengan teman-temanku dari SMA Sejahtera dan akhirnya mengadakan reuni, dan ini adalah kaos souvenirnya. Senang bertemu dengan teman-teman dari SMA Sejahtera, dan aku salah satu alumninya di tahun 1994. Oh ya, waktu pertama kali aku ke Madura, anak-anak di sana aku lihat kecil-kecil sudah pinter bahasa Madura. Guyonan nggak lucu, kayak guyonan lawas. Seperti guyonan lawas gini, orang-orang Inggris kecil-kecil udah bisa bahasa Inggris. Oh ya, ini adalah anak Madura asli dari sana. Awalnya aku tidak suka sama anak kecil yang sok pakai bahasa Indonesia, tidak memakai bahasa ibunya, yaitu bahasa daerah asli. Anak orang Jawa harus bisa bahasa Jawa, anak orang Madura harus bisa bahasa Madura. Tapi anak-anak sekarang hanya bisa memakai bahasa Indonesia. Awalnya aku tidak suka, tapi setelah sampai di Madura, anak ini cukup berjasa karena bisa bahasa Indonesia, sedangkan semua teman-temannya tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesianya fasih seperti di sinetron. Padahal aku tanya, pernah nggak ke Jakarta? Nggak pernah. Paling jauh dia cuma sampai ke Sampang. Waktu itu kan jalan-jalan ya, aku nggak ngerti bahasanya. Anak-anak cerita, di sana ada penyu. Ya aku ikutin. Terus kemudian jalan berdua dengan dia dan bersama teman-temannya, dan aku dipacokno, pacaran. Dianya GR.
terus bilang, kamu pacaran sama aku ya. Kalau aku pacaran sama dia, terus aku sampai umur berapa kawinnya? Karena ini GR sekali ya waktu aku bilang, oh kamu cantik, terus dia bergaya gini-gini, rambutmu bagus, keriting, padahal keritingnya seperti keriting jagung, gayanya sok endal, bahkan sok seksi, mas. Aduh, kayaknya sok dewasa belum waktunya. Oh ya, di Madura susah sekali air bersih ya. Dulu aku fanatik sekali dengan Aqua, dan aku bangga sekali dengan program Aqua air bersih yang sampai keluar pulau itu memperjuangkan air bersih. Padahal Aqua kan ada di Pandaan, tetangganya sendiri Madura, tidak diusahakan. Wes aku pindah lagi naik. Aku pindah ini aja, nggak usah Aqua, pindah ini aja. Dan di Sungai Madura itu aku cuma bawa baju satu. Nah ini batik. Kamis tanggal 16 Agustus 2012 aku latihan di Gerahadi pakai baju ini. Sampai Kamis tadi malam aku tetap pakai baju ini. Padahal ini baru dicuci satu kali di sana, di kali yang tidak mengalir, menggenang, air seni, kumpul air seni, tai, kotoran hidung, bolot-bolot, deterjen, apalagi, oh ya, ini tanganku kena bacok, truk, disuruh mengupas kelapa, suruh nguliti kelapa itu, kena bacok, truk, rasanya, tapi bagiku biasa saja, nggak terasa sakit, nggak sampai menjadi nggak sampai menjadi seperti itu. Aku berpikir tahun ini adalah tahun naga, dan tahun naga sebelumnya tahun 2000. Aku pikir dalam kisah Dragon Ball itu mengumpulkan bola-bola naga yang di tengahnya ada bintang 1, bintang 2 sampai bintang ke-7. 7 Dragon Ball, 7 bola Dragon Ball. Kalau 7 bolanya itu terkumpul jadi satu, maka akan menjadi naga, dan semua permohonan kita akan terkabul. Pada tahun 2000 itu aku mencoba membuat proposal. Waktu itu aku ngumpulin Kamra, polisi, PMI, tabloid info kerja, pokoknya jumlahnya jadi 7. Dan waktu itu aku, oh ya, Jawa Pos, Peduli Surabaya Jawa Pos, terkumpul sampai 7, dan aku berharap semua keinginanku bisa terkabul saat itu. Sayangnya aku jadi gila untuk kedua kalinya. Yang pertama gila tahun 1996, yang kedua tahun 2000. Dan aku meskipun tahun naga itu nggak tercapai, ya karena sekarang 2012 adalah tahun naga, aku berharap mengumpulkan semua elemen,
seperti bola naga itu aku kumpulkan ya, salah satunya ya ini tabloid Kemilau, terus macam-macam, ludruk sempalan, JMP, Rodebruk, lupa, pokoknya semuanya setelah terkumpul di tahun naga ini, semua keinginanku yang aku batin selalu terkabul. Dan itu terbukti loh. Aku di sini sebagai pemimpin perusahaan. Nih, Dwi Handoko. Ini aku juga mengadakan acara workshop penulisan skenario bersama Elizabeth Tuter dan workshop acting bersama Sigit Hardadi. Elizabeth Tuter adalah idolaku. Terkabul. Oh iya, waktu di sana pulsaku habis, jadi aku tidak bisa SMS pacarku, si penyanyi dangdut Yulia Santika yang rekaman di Rana Musika Record. Aku tunggu-tunggu, mana hatiku? Aku tunggu-tunggu, tanganku tidak bisa mencet karena kena golok, tidak bisa mencet. Jadi aku tidak bisa SMS Yulia Santika. Pasti dia setelah sampai SMS nggak dibales, telepon nggak diangkat, aku akan jawab, aku gak punya pulsa. Oh ya, ini orang Madura bilang qasidah itu musik langit. Jadi alien. Dari sini, dari Rana Musika ini, aku punya keinginan membentuk grup band namanya Yowis Band. Waktu aku melihat cross culture bersama Buswan Dayani di Balai Kota, waktu itu ada Reok Ponorogo. Reoknya itu ada anak-anak muda yang pakai baju doreng yang menari digabung dengan musik hip hop. Jadi mereka menari-nari, musiknya reok, musik tradisional, kemudian musik hip hop gantian. Nah, aku pengen bikin grup namanya Yowis Band. Dari situ anak-anak yang aku bentuk nantinya, boy band atau girl band itu bisa menari juga seperti reok-reok itu, bisa menari tradisional dan bisa menari modern. Ketika melihat Madura, seandainya di sana indah sekali, aku merasa seperti berada di Pulau Bali. Seandainya aku menjadi gubernur Jawa Timur, aku akan membangun Pulau Madura seperti Pulau Bali. Mandek sik. Bosku telepon. Halo, assalamualaikum. Ya,
Iya, jam itu bengi. Iya. Bengi toto kono sore, ya? Karo bundang tadi telepon bunda kan kok lah wis teko aku ditelepon. Oh iya wis Oh iya. Oh iya. Oh iya, gak apa-apa ya. Iya, nang bakso kono. Iya. Iya. Oh iya wis Iya, ditelepon kok. Oh iya wis Oh iya. Ah. Ah. Cak Leres, produser JTV yang membawa aku menjadi pemimpin perusahaan di tabloid Pengilau. Aku ingin membangun Pulau Madura dengan mendirikan sanggar edukasi dan negeri tanpa uang. Sampai ke bawah mimpi loh. Waktu itu tadi malam ini barusan bangun. Aku membangun Madura itu membangun sanggar edukasi dan negeri tanpa uang. Di situ ada edukasi yang gratis, edukasi untuk lansia, untuk remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak TK, SD, PAUD.